distracted. Do not question. Hai Besti, gimana nih kabarnya? Semuanya pada sehat? Kembali lagi bersama gua di channel baru yaitu Auto Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film sniper yang berjudul The Virtuos yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan seorang sniper bayaran yang sangat profesional, di mana ia mendapatkan julukan sebagai pembunuh di balik bayangan. Penasaran dengan filmnya? Kira-kira endingnya gimana ya? Tapi sebelum itu, semua besti-bestiku sudah bobo. Kalau sudah, mari kita nonton. Film ini diawali dengan memperlihatkan tokoh utama kita bernama John. Ini orangnya, dimana saat itu ia tengah membidik seseorang dengan menggunakan snipernya. Selesai dengan tugasnya, John kembali pulang dengan tanpa meninggalkan jejak apapun, dimana dalam prinsipnya John selalu bergerak sendirian, terukur dan memperhitungkan setiap tindakan dengan matang. Pagi pun tiba, terlihat pondok tua di tengah hutan, di mana tempat inilah John kembali dan menyimpan seluruh senjatanya. Sebagai seorang yang menjuluk Virtuos atau pembunuh di balik bayangan, John tidak boleh bersosialisasi dengan siapapun, baik itu nyata maupun dunia internet. Seperti tugas-tugas sebelumnya, John mendapatkan sebuah surat yang berisikan kode-kode yang harus dipecahkan secara teliti. Setelah mengetahui si target, John kemudian menghubungi seorang bosnya yang bernama Nibal. Ini orangnya, yang dimana dapat disimpulkan jika si Nibal inilah semacam agen atau orang yang memberikan misi kepada para pembunuh profesional termasuk si John. Berbeda dengan misi-misi sebelumnya, Nibal mengatakan kepada John jika misi kali ini harus diselesaikan kurang dari 2 hari. Yang tentunya tanpa perhitungan dan analisis yang kurang matang, namun harus terlihat layaknya kecelakaan. Di balik resiko tersebut, John mendapatkan tawaran harga 2 kali lipat dibanding pada misi sebelumnya. Di mana John yang sudah sangat profesional kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, di mana ia sudah membidik targetnya yang saat itu tengah tergesa-gesa mengendarai mobilnya. Di sana John langsung menembak bang mobil si target hingga oleng tak terkendali. Si target berhasil dibunuh layaknya kecelakaan lalu lintas biasa saja. Namun mobil si target menabrak keras sebuah mobil yang sedang terparkir hingga terbakar, yang mengakibatkan satu warga biasa tak bersalah harus menjadi korbannya. Tahukah Anda bahwa John sangat menyesali perbuatannya, di mana ia sangat depresi dengan kejadian tersebut. Untuk menghilangkan stresnya, John kemudian mendatangi kuburan ayahnya untuk sedikit curhat tentang kesalahannya. Disangka Nibal yang tahu John di sana kemudian datang dan sedikit basa-basi tak mengatakan jika semua ini bukanlah salahnya. Nibal kemudian mengatakan jika ia dan ayahnya dulu pernah membunuh orang-orang yang tak bersalah. Namun mereka tetap melanjutkan hidup tanpa adanya penyesalan sedikit pun, di mana mereka hanyalah prajurit yang harus patuh dengan atasannya. Mendengar hal itu secara tidak langsung diancam untuk patuh dan taat dengan Hannibal, yang tentunya John sedikit tidak menerima dengan hal itu. Keesokan harinya, John kembali akan melaksanakan misi, di mana kode yang ditulis di suratnya adalah With Drivers, di mana Hannibal sendiri kurang menyarankan John untuk mengambil misi tersebut. Namun John tetap kekeh dan alhasil tidak ada satupun orang yang dapat menghentikannya. Sedikit kesulitan dengan kode nama yang hanya menunjukkan sebuah tempat, yaitu With Drivers, di mana nantinya ia harus mengamati si target dengan sangat detail. Misi kali ini terbilang sangat sulit karena John menganggap jika si target adalah orang yang sangat penting atau sangat istimewa.
Film kemudian menunjukkan keesokan harinya di mana John berangkat dengan mobilnya untuk kemudian singgah di sebuah pom kecil untuk mengisi bahan bakar. Tetapi di sana juga seorang gadis terlihat sangat cantik. Namun jika kalian tahu, wanita itu sangat membagongkan. Perjalanan kemudian kembali terhenti setelah John memutuskan untuk singgah di sebuah rumah makan Padang untuk mengisi perutnya. Setelah mengamati sekitar, banyak orang-orang yang terlihat duduk santai. Namun aslinya mereka adalah pembunuh bayaran. Wow! John kemudian didatangi oleh gadis cantik yang tadi sempat bertemu di pom bensin. Ia memberikan menu yang telah John pesan sebelumnya. John kemudian menanyakan kepada Mary apakah ia tahu tentang White Drivers, dan Mary hanya menjawab jika tempat tersebut adalah tempat wisata pada umumnya. Try to match the players. John kembali mengamati orang-orang yang berada di sana. Di antaranya adalah seorang pensiunan polisi, kemudian 2 orang kekasih, serta salah satu deputi yang baru saja sampai di tempat tersebut. And another player. Di saat John menanyakan kepada Mary apakah ada hotel yang bisa ia pesan untuk sementara waktu sampai tugasnya selesai, Mary mengatakan hanya ada satu tempat tinggal yang kosong di mana malam ini pun John bisa tinggal di sana. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John memutuskan untuk pergi duluan, di mana nampaknya John sedang mengamati orang-orang yang tadi berada di dalam kafe. Setelah lama mengamati pergerakan mereka, akhirnya John menyimpulkan dari keempat orang yang berada di kafe, satu orang yaitu pensiunan polisi adalah si target, di mana diketahui jika ia adalah pria tua yang tinggal sendirian di sebuah penginapan. John kemudian bergegas memesan kamar tepat di samping penginapan si pensiunan polisi tinggal. Setelah melihat kesempatan emas, John kemudian diam-diam memasuki kamar Pak pensiunan tersebut. Kemudian John telah menyiapkan sebuah racun di mana jika seseorang meminumnya akan mengalami gagal jantung. Setelah itu John kembali ke kamarnya dan tak lama kemudian si pensiunan tersebut meminum air yang sudah diberi racun oleh John, sehingga ia pun meninggal dunia. John yang belum sempat menanyakan apakah dia sosok White Drivers, John kembali dibuat bingung di mana ternyata pensiunan polisi ini bukanlah si target. Setelah ia memeriksa tanda pengenal di dalam dompetnya, John kemudian membuat sebuah rekayasa di mana seolah-olah kematian pensiunan ini benar-benar alami. Sekembalinya dari penginapan, Mary tiba-tiba datang merayu John untuk meminta segera dinyot-nyot. Namun John yang tidak mudah untuk dirayu menolak halus permintaan Mary dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat. John kemudian menemui target yang kedua yaitu sepasang kekasih, dan diam-diam John pun menyelinap ke dalam rumah dan terjadilah baku tembak. Setelah melihat tanda pengenal sepasang kekasih tersebut, dan lagi-lagi John harus kecewa di mana ia sudah salah target lagi. John kembali merekayasa kejadian di mana ia membuat seolah-olah rumahnya ini telah terjadi perampokan. Namun dari arah luar secara mengejutkan seorang sheriff mengetahui aksi John, entah siapa yang telah memberitahunya. Namun sebagai seorang virtuos, John dengan mudah keluar dari tempat tersebut. Setelah berhasil keluar, John memeriksa mobil polisi yang ternyata di dalam bagasi mobil tersebut terdapat mayat sheriff yang asli. John kemudian menunggu di dalam mobil polisi untuk kemudian mengikuti diam-diam si polisi KW yang sekarang menjadi target selanjutnya. That'd be certain. John kemudian menelpon Hannibal dan melaporkan jika misinya kali ini telah selesai, dan Hannibal menyuruh John untuk segera keluar secepat mungkin.
Setelah John kembali ke kamarnya, ia mendapati Mary yang sudah telanjang dan pengen dinyot. Namun untuk kali ini John yang merasa sudah menyelesaikan misinya dan menuruti kemauan Mary. 2,000 years. Setelah senam badan selesai, John dan Mary terlibat obrolan di mana mereka juga saling mengungkapkan perasaannya. John sendiri sudah sangat lama tak merasakan jatuh cinta dan menerima Mary dengan sepenuh jiwa dan raganya. Begitupun Mary yang sudah tertarik dengan si John sejak awal ia bertemu dengannya di pom bensin yang lalu. Mary kemudian izin untuk mandi duluan, yang padahal ia mengambil sesuatu untuk kemudian ditodongkan ke arah John. Seperti saya katakan di awal film, di mana Mary ini adalah sosok virtuos yang sama seperti si John, di mana ia juga ditugaskan untuk menghabisi si John. Kemudian Mary mengatakan kepada John jika ia sudah selangkah lebih dekat darinya karena John tidak menyadari jika semua ini adalah permainan Mary. Ia kemudian mengatakan kepada seluruh orang di sana untuk tidak coba-coba menyentuh si John. Berdasarkan sebuah alasan di mana John merupakan target yang sangat mahal, kita juga bisa menebak Mary diutus oleh Hannibal atas kontrak yang disetujui dengan keluarga korban yang sudah John bantai. Mary kemudian menyuruh John memeriksa dompet miliknya, di mana ternyata nama John telah menjadi target yang sangat-sangat mahal. Mary menanyakan John di mana sebelumnya ia tidak patuh dengan perkataan Hannibal untuk secepat mungkin. John yang sudah tahu kalau dirinya akan tewas kemudian berpesan kepada Mary dan memintanya untuk tinggal di pondok yang ia miliki dan menjaga anjingnya. Mary pun kemudian menerima permintaan John sembari menarik latuk pistolnya. Setelah Mary menghabisi John, Mary kemudian menelpon Hannibal dan mengatakan jika tugasnya telah selesai. Pamit film yang sangat menginspirasi. Aduh. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini, janganlah bunuh orang sembarangan, takut dosa itu.